Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita akan mulai pembahasan yaitu soal matematika di topik discrete random variable sebagai soal untuk persiapan kalian yang mau menghadapi quiz guys. Jadi seperti biasa kalian boleh download soal latihan untuk worksheet kali ini di kolom di link di deskripsi di bawah. Dan untuk informasi bagi kalian, sebenarnya di link tersebut worksheetnya ada beberapa set. Jadi untuk pembahasan konten kali ini kita akan membahas dari set yang pertama terlebih dahulu saja guys ya. Untuk set yang lain jika ada waktu nanti saya akan bahas. Nanti kalian bisa juga sambil mengerjakan mandiri guys. Tanpa berlama-lama kita akan langsung lihat bagaimana soal dan pembahasan dari yang pertama. Oke, soal nomor satu. The cumulative distributions. Perhatikan ya guys ya, ini adalah functions kumulatif ya. Ditandakan dengan simbol F-nya yang kapital, F besar gitu ya. Kalau F-nya kecil, dia itu probability distributions seperti biasa gitu. Ya, ini adalah cumulative distributions. Nah, di sini kamu bisa lihat tabelnya. K adalah konstan, kita bisa menjawab ya, akan menjawab dari A, B, C, dan D. Kita tahu bahwa functions cumulative distributions itu F X-nya itu paling besar itu atau paling kanan ini dia harus sama dengan satu nilainya ya, karena nilai peluang itu tidak pernah lebih dari satu. Itu artinya apa? Jadi untuk yang A, F5 itu selalu sama dengan satu guys. Jadi yang K plus 2 per 4 ini sama dengan satu, sehingga nanti nilai K-nya ini hasilnya adalah 2 guys ya. Ini jawabannya untuk yang satu A. Bagaimana untuk jawaban untuk yang satu B? Ditanya F2,8, F2,8 guys. F2,8 ini angkanya kan 2,8 nggak ada X-nya. Jadi ini merujuk pada F2 guys. Kenapa nggak F4? Karena ini sebenarnya yang dimaksud adalah peluang sampai 2,8 guys. Maksudnya peluang kumulatif sampai di angka 2,8. Tapi since 2,8 nggak ada, berarti ambilnya tuh yang ini guys jawabannya. Ya, berarti ini jawabannya 2K tambah 3 per 20. Karena K-nya itu 2, kamu masukin, hasilnya didapat adalah 7 per 20. Ini adalah untuk bagian 1B ya guys ya. Lanjut ke bagian 1 yang C. Determine the exact value, nih, P atau peluang dari 1,4 X lebih kecil sama dengan 4,6 seperti itu. Berarti untuk bagian yang C ini maksudnya itu adalah artinya F 4,6 dikurangi F 1,4. 4,6 kan nggak ada X ya, berarti ini merujuk ke F4 gitu ya. Jadi ini K plus 5 per 10, kurangin yang 1,4 itu ambil yang 3 per 20. K-nya itu tadi masukin langsung 2, at the end dapatnya 7 per 10, kurangi 3 per 20, dan hasilnya di sini saya dapetin 11 per 20 guys. Ini jawaban untuk yang nomor 1C ya. Semoga saya tidak salah membahasnya. Dan lanjut ke bagian yang delta. Nah, yang delta ini sebenarnya kamu EX ya, ini kan mean yang ditanyakan. Berarti kamu harus gambar dulu tabelnya. Tabelnya coba digambarkan terlebih dahulu. Ya, saya akan bantu gambarin tabelnya. Tabelnya kamu ini kan X, terus apalagi? Ini kan probability X sama dengan X. Kemudian ini FX-nya. Ini kalau perlu aja sih. Kalau kamu, sorry. Kalau kamu mau perlu membuktikannya, ya boleh. Ini ada 1, 2, 4, 5. Kalau yang kumulatif di sini, ini harus sama dengan satu nih, ya. Tapi kita akan coba terlebih dahulu. Itu kan K-nya 2 ya. Oke, K-nya itu 2. Kita coba hitung terlebih dahulu ya nih guys ya. Jadi di sini adalah 3 per 20. Itu berarti probability yang di awal sini adalah 3 per 20 ya, sama. Kemudian lanjut ya, saya pakai warna apa nih? Warna beda aja ya, yang hitam misalkan. Terus lanjut, di 2 ini kumulatifnya itu menjadi berapa guys? Itu adalah 7 per 20 kan? Di sini kan 7 per 20. Jadi maksudnya, bagian yang ini kalau ditambah, ya 2 ini ditambah tuh jadi ini 7 per 20. Itu berarti bahwa ini hasilnya 4 per 20 gitu. Itu maksudnya. Ya. Kemudian di sini menjadi 14 ya. Kaknya kan 2.
2 itu 7/10 atau 14/20 ya. Oke, 14/20. Di sini endingnya harus 20/20, alias sama dengan 1, seperti itu. Nah, ini harus ditambah berapa nih? Ya, harus ditambah berapa? Jadi dari 3 ya, 3 ini harus ditambah berapa? Jadi 14/20. Jadi di sini jawabannya adalah 7/20, guys. Dan yang terakhir ini harus ditambah berapa nih? 4-4-nya biar jadi 20/20. Hasilnya ditambah 6/20, guys. Kayak gitu ya cara bacanya. Semoga kalian cukup paham nih. Nah, kemudian ditanya adalah mean ya. Berarti ini EX itu sama dengan 1 kali 3/20 tambah 2 kali 4/20 tambah 4 kali 7/20 tambah 5 kali 6/20 ya. Yang dikalikan dengan peluangnya masing-masing ya guys ya. Di sini saya dapatkan hasilnya at the end adalah 69 dibagi 20 guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 1 guys. Seperti biasa kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung, langsung ditanyakan ya guys ya ke kolom komentar, boleh taruh pertanyaan kalian atau di WA. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal yang nomor 2. Federico wishes to withdraw money from a cash machine, ATM gitu ya. Dia pengen narik duit. It is necessary to type a PIN number into a machine. The customer is unsure. Ini si Federico ini nggak yakin PIN-nya. If the wrong number is typed, the customer can try again up to maximum 4 attempts. Ya, 4 attempts. Maksimum itu 4 kali coba aja. Ya. Sekarang peluang dia berhasil adalah 0,6. Berarti peluang dia gagal adalah berapa, guys? Jadi ini P sukses itu adalah 0,6. Berarti kalau gagal adalah 0,4, guys ya. Karena 1 dikurang 0,6. Kita diminta membuat construct probability distribution table of X-nya. X itu adalah represents the number attempt yang harus dicoba gitu ya, supaya dia berhasil ataupun tidak. Oke, kita coba dulu yang A, kita akan coba buat tabelnya. Jadi ini X, ini peluangnya, seperti ini. Aduh, tulisannya berantakan. Maaf. Saya ganti yang lurus ya. Oke, ini lebih baik. Oke, jadi dia pasti sekali percobaan, ya bisa aja langsung berhasil. X itu apa sih? Represents the number attempts made ya. Bisa 2, bisa 3 kali, kemudian yang terakhir bisa 4 kali gitu ya. Kayak gini. Oke, 1 kali. Let's say kalau dia cuma sekali coba, itu berarti dia langsung berhasil, guys. Betul? Ya. Berarti peluangnya adalah 0,6, guys. Ya. Jadi ini artinya sekali attempt. Sekali coba aja dan langsung berhasil. Jadi kan nggak perlu coba lagi dong. Kan udah berhasil. PIN-nya sudah masuk. 0,6. Oke, yang kedua. Berarti percobaan pertama dia pasti gagal tuh. Karena dia coba sampai 2 kali. Percobaan pertama gagal. Berarti 0,4 dahulu ya guys ya. Gagal kan? Fail. Kamu percobaan keduanya berhasil. 0,6. Dikalikan. Ini hasilnya adalah 0,24. Ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau 3 kali gimana? Ya berarti dia gagal dulu. Gagalnya berapa kali? Gagalnya 2 kali. 0,4 kuadrat kali yang terakhir berhasil. Tuh, hasilnya 0,096. Ya kamu boleh hitung kalkulator lah. Lalu bagaimana dengan yang 4 kali? Nah, yang 4 kali ini dia berarti gagal dulu. 3 kali, berarti percobaan terakhir juga berhasil. Tapi ini sering kalian lupa, ya, sering lupa di sini miss-nya. Dia harus ditambah karena kejadian 4 kali percobaan ini dia belum tentu masuk. Mungkin aja di percobaan keempatnya juga gagal. Ini gagal semua berarti. Dan itu sudah 4 kali coba dan itu termasuk di kejadian yang ini, gitu ya, 4 kali percobaan. Nah, ini hasilnya 0,0384 tambah 0,0256, hasil totalnya adalah 0,064, guys. Cara kalian tahu ini benar atau enggak, kalian harus totalkan ini, dan ini harus sama dengan 1, guys. Saya sudah coba totalkan dengan kalkulator, itu sama dengan 1. Jadi, rasanya sudah benar ini ya, guys ya. Jadi, ini jawaban untuk yang nomor 2A-nya. Bagaimana untuk jawaban yang 2B? Mean, guys. Jadi, ini EX ya, mean. Itu berarti tinggal menghitung 1 kali 0,6 tambah 2 kali 0,24 tambahin 3 kali 0,096 tambahin 4 kali 0,064, guys.
Jawabannya di sini saya dapetin hasil akhirnya aja ya. Langsung 1,624 guys. Itu mean. Nah, untuk yang C, untuk standef, berarti kamu harus cari dulu yang ini guys, EX kuadrat guys ya. Itu berarti kamu harus hitung juga. Berarti ini 1 square kali 0,6 tambah 2 square kalikan 0,24 tambahin berapa nih? Ini tambahin 3 square kali 0,096 tambah 4 square kalikan 0,064 guys ya. Silakan take your time, hitung pelan-pelan. Jadi yang penting kalian hitung teliti guys ya. Sini saya dapetin 3,448 guys. Nah itu berarti untuk menghitung standar kita hitung dulu varians. Varians dari X itu berarti adalah rumusnya ini guys ya. Kalian harus ya ingat ya guys ya rumus untuk varians hitungnya adalah seperti ini. EX di kuadrat. Hasilnya di sini 3,448 kurangi 1,624 di kuadrat. Hasilnya untuk varians di sini adalah 0,8106. Itu berarti standard deviationsnya dari si X itu tinggal di akar aja. 0,8106 hasilnya adalah 0,9 guys. Ini jawaban untuk yang di nomor 2-nya ya guys ya. Kita lanjut guys ke soal berikutnya di soal yang nomor ketiganya. A student claims that a random variable x has a probability distributions defined by following probability mass functions bla bla bla. Nah, ini yang A, ternyata kita diminta explain how you know that the student's functions doesn't describe a probability distributions. Berarti ini mau nggak mau kamu soal kalau kayak begini, ini kamu perlu curiga. Jadi kalau kamu buat tabelnya, jadi ini X, ini peluangnya, berarti ini kan ada min 3, min 1, 1, dan 3. Benar begitu ya? Kamu coba masukin deh. Kalau min 3 masuk ke sini, itu berarti 1/27. Min 1 ini berarti sepertiga. Nah, kalau 1 dia rumusnya beda ya. 1/3 ini 1/81. Kalau kamu total peluangnya itu tidak sama dengan 1 karena hanya 58/81. Ya. Jadi kamu bisa bilang bahwa ternyata peluangnya ini kalau ditotal itu tidak sama dengan 1 gitu ya. That's why ini tidak mendeskripsikan probability distribution ya. Karena kalau di total itu harus sama dengan 1 ya. Karena ini ketemunya cuma 58/81 seperti itu. Ya, kalian bisa tulis dengan kalimat kalian sendiri. Lanjut untuk bagian yang B-nya. Sekarang dikasih tahu nih yang benar. Berarti kita mesti cari nilai K-nya terlebih dahulu. Jadi kita buat lagi tabelnya. Buat lagi ini berarti X, ini peluang X sama dengan X. Gimana guys? Ini berarti min 3, min 1, 1, 3. Oke, kita masukin ya. Berarti ini adalah K/9, K/1, K/1, K/27. Nah, ini semua kalau ditotal harus sama dengan 1, guys. Ini kalau ditotal semua harus sama dengan 1. Kalian hitung pelan-pelan, saya dapatkan nilai K-nya di sini adalah endingnya 27/58. Sudah saya hitung pakai kalkulator juga, guys. Ya, ini semua kalau ditotal harus sama dengan 1, guys ya. Nih yang ini nih guys, saya warnain hijau ya. Ini, tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Harus sama dengan 1. Ya, pelan-pelan aja. Jadi K-nya 27/58. Construct the cumulative distributions. Oke. Construct cumulative. Oh, kumulatif ya. Berarti kalau kumulatif kita rewrite lagi ya. Coba ya kita rewrite lagi. Ini berarti kan X. Oops. Oke ya, coba sebentar. Ini X. X itu ada min 3, min 1, 1, 3. Kemudian, ini kan probability-nya, kita coba masukin, sorry. Kita coba masukin nilai K-nya langsung berarti ini. Ini berarti nilai K-nya adalah 27 per, saya dapetin 522 ini. Kalian boleh hitung langsung ya. Yang ini saya dapetin 27/58, 27/58, yang di sini 27/1506. Nah, ini kumulatif simbolnya adalah F besar kapital ya, guys ya.
endingnya di sini itu harus sama dengan 1, guys. Ya. Jadi itu adalah ciri-cirinya kalau kumulatif gitu ya. Kalau yang bagian pertama ini berarti masih 27 per 522. Nah, untuk bagian ini itu kamu jumlahkan, guys. Itu kamu jumlahkan dua ini. Jadi 27 bagi 522 tambahin 27 bagi 58. Saya dapetin 15 per 29. Ya. Kemudian itu ditambahin lagi dengan yang 27 bagi 58. Saya dapetin di sini adalah 57 per 58. Ya. Kemudian terakhir 57 tambah ya bagi 58 ini kalau ditambahin 27 bagi 1506. Oke, ini kelihatannya ada sedikit salah nih ya. Coba nih. 27, 27 per 58, 27. Ini boleh saya dibantu koreksi ya, karena ternyata saya nggak dapat ininya satu nih guys. Ya, ini saya belum dapat ininya satu nih. Satu lebih dikit nih. Ternyata mungkin fractionnya apakah saya ada salah hitung? Boleh coba dibantu di cross check ya guys ya. Taruh jawaban kalian di kolom komentar ya guys ya. Coba sebentar ini. Kalau 27 per 58, 27 bagi 58, bagi 27. Oh, sorry. Ini kenapa? Oke, 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 oke. Ini harusnya kan tinggal 1/58 ya. Oke, ini harusnya 1/58 nih guys. Sehingga dapat nilai endingnya itu 1 guys. Ya, jadi pas ya. Oke, sudah betul ya guys ya. Ini kelihatannya udah benar ya. 27 kali 9. Oke, sudah betul ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan kalau kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan. Jadi yang C ini sudah berhasil sama dengan yang syarat tadi ya. Kumulatifnya itu harus 1 guys. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Dan soal nomor 4 ini adalah soal terakhir konten kita kali ini ya. Kuis yang set satunya ya. Kalau kamu lihat di link worksheet-nya itu sebenarnya ada banyak set. Kalian boleh kerjakan ya. Saya usahakan bisa sempat membahas membuat video. Ya, kalau tidak, kalian bisa kerjakan dengan mandiri ya. Saya rasa nggak terlalu beda jauh soal tipe-tipenya. Oke, a bias for side is roll and the number that it lands on is denoted which has probability distributions below ya. Ini ada mata dadunya, min 2, min 1, setengah, dan 2. Peluangnya itu beda-beda, A, B, dan C. Tapi kita tahu bahwa semua ini kalau ditambah, A, B, C, dan C itu harus sama dengan 1. Jadi A plus B plus 2C sama dengan 1. Itu yang kalian harus tanemin. Ya. Kemudian, sekarang ada kumulatifnya. Perhatikan, cumulative distributions-nya. Seperti ini. Nah ingat, kumulatif itu tadi syaratnya apa yang saya bilang? Bagian ujung kanannya itu harus sama dengan 1. Jadi ini udah ketahuan. E-nya itu 1. Ini udah pasti ketahuan. Oke, itu udah dapat ya. Lalu apa yang bisa kita hitung lagi? Oke, yang pertama ini dia A. Jadi A itu sama dengan 1/7. Ya, ini juga langsung ketahuan, guys ya. Jadi A-nya itu 1/7 dan E itu sama dengan 1 pasti. Oke, kita lihat lagi ya, guys ya. Pelan-pelan. Kemudian A tambah B itu hasilnya harus sama dengan 2/5. Ya, A tambah B itu hasilnya sama dengan 2/5. Ya, kumulatif keduanya seperti ini. Karena A-nya itu 1/7, maka nilai B-nya itu saya dapetin 9/35. Ya, ini jawaban yang B. Kemudian kita masuk lagi guys. Apa nih? 2/5 ya. Coba kita lihat. 2/5 tambah C. Ya, kamu bisa tulis begini. 2/5 dari ujung sini kalau tambahin C, hasilnya itu D. Tapi kita nggak bisa ngerjain nih. Dan yang terakhir kita bisa dapat dari ini. D tambah C. D tambah C ini hasilnya harus sama dengan, ya D tambah C ya, saya tulis di bawah, harus sama dengan 1. Oke. Kita bisa lakukan substitusi. Jadi yang ini saya masukin ke sini. Jadi 2/5 tambah C sama dengan 1. Sehingga di sini nilai C-nya nanti saya dapetin adalah 3/10. Nanti nilai D-nya adalah 7/10 guys ya. Ini 7/10.
Silakan dicocokin dengan jawaban kalian juga, guys. Semoga nggak nggak ada kesulitan ya. Ini jawaban untuk bagian yang A ya, menentukan konstan dari ini 7 ya, saya tulis ya 7/10. A, B, C, D, dan E seperti itu. Sekarang kita diminta menentukan varians dari X ya guys ya. Berarti mau nggak mau kita harus tulis ulang. Yang ditulis ulang itu biasanya yang ini aja guys. Yang ini aja cukup ya. Berarti kita coba tulis ulang ya. Ini X. Ya kalau bisa kecil-kecil ya guys. Ini mudah-mudahan satu slide ini muat nih. Berarti ini probability-nya di sebelah sini, sebelah bawah. Nah, saya X kuadrat ya. Jadi ini min 2, min 1/2 2. Coba lakukan seperti ini. Kuadratin dulu. Ini 4, 1/4, 4. Peluangnya, tadi C berapa? 3/10, 3/10, 3/10. Kemudian ini 1/7, 9/35. Kalau kalian penasaran mau coba hitung lagi ya boleh. Apakah semua itu kalau di total hasilnya 1, ya itu saya sudah hitung ya, benar ya. Kemudian kalian tinggal lakukan secara biasa menghitung mean EX, ya saya yakin kalian sudah bisa ya. Jadi ini adalah min 2 kalikan 1/7 tambah min 1 kalikan 9/35 tambahin setengah kalikan 3/10 tambahin 2 kali 3/10. At the end, meannya ini saya dapetin hasilnya adalah 29/140 guys. Ini untuk mean. Lalu kalian juga hitung untuk X kuadratnya. Ya, X kuadratnya ini ya tinggal 4 kali 1/7 tambah 1 kali 9/35 tambah 1/4 kali 3/10 tambah 4 kali 3/10 dan saya dapatkan hasilnya di sini adalah 589/280. Kemudian untuk mencari varian X, ya, berarti di sini tinggal hitung EX kuadrat tadi yang kalian sudah dapatkan dikurangi mean kuadratnya ya. Tinggal dihitung aja, dimasuk-masukin, ya. Hasilnya saya dapetin 2,06 guys. Ya, semoga hitungannya tidak ini ya, tidak beda jauh dengan kalian guys ya. Oke guys, demikian pembahasan untuk konten kali ini di matematika, khususnya tentang discrete random variable sebagai persiapan kuis kalian guys ya. Sekali lagi, silakan kalau kalian masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan melalui WA atau taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau misalkan saya ada salah menghitung, please tolong dikoreksi biar kita semua juga bisa sama-sama belajar guys ya. Thank you for watching until the end and I'll see you in the next video. Bye-bye.